Saudara-saudara, bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, kita telah memasuki kembali Minggu Advent, yaitu Minggu Tahun Baru Gerejawi. Sebelum kita merefleksikan teks yang ditetapkan untuk kita menjadi bahan permenungan di Advent pertama ini, dari Markus 13 ayat 24 sampai 37, saya ingin mengajak kita menghayati, memahami kembali bagaimana ibadah gereja itu disusun selama 1 tahun. Jadi bapak-bapak gereja kita menyusun kalender ibadah itu bermula dari yang dinamakan Minggu Advent. Dan ada 4 Minggu Advent itu, yaitu Minggu Penantian Kristus. Sesudah 4 Minggu Advent itu, gereja-gereja merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam tradisi gereja, perayaan Natal itu ada 12 hari. Kemudian gereja merayakan Epifania, yaitu penampakan atau penyataan kemuliaan Allah. Nah, sesudah nanti Minggu Epifania, gereja merayakan masa-masa Prapaskah. Baru kemudian gereja merayakan kematian dari Yesus Kristus, atau biasa kita sebut Jumat Agung. Nah, sesudah itu gereja merayakan Paskah atau kebangkitan Kristus. 40 hari sesudah peristiwa Paskah itu selalu jatuh pada hari Kamis, gereja merayakan kenaikan Yesus ke sorga. 10 hari kemudian jatuh selalu pada hari Minggu, gereja merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ini. Nah, sesudah itu gereja merayakan minggu-minggu Trinitatis, yang nanti berujung di minggu ke-25, dan sekaligus itulah yang menjadi minggu peringatan orang meninggal. Nah, sesudahnya siklusnya kembali, gereja merayakan kembali Advent, seperti kita mulai dari tanggal 3 Desember hari ini. Apa yang terjadi ketika gereja, ketika saudara dan saya orang Kristen saban tahun merayakan kalender gereja yang berpusat kepada peristiwa Kristus ini? Sadar atau tidak sadar, ritme hidup kita, ritme ibadah kita berpusat kepada Kristus. Kepada Kristus yang dinantikan kedatangannya, kepada Kristus yang lahir, kepada Kristus yang mewartakan Injil, yang membuat mujizat, yang mengajar, dan kepada Kristus yang mati, juga kepada Kristus yang bangkit dan yang naik ke sorga, dilantik menjadi kepala. Dengan demikian, ibadah dan hidup kita orang Kristen tidak berpusat kepada diri, kepada selera, kepada situasi dunia, tetapi semata-mata kepada Kristus Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat itu. Nah, saudara-saudara, sebagaimana tadi kami katakan, dalam kalender gereja itu ada yang dinamakan Minggu Advent, dan ada 4 Minggu Advent. Apa sebetulnya makna Minggu Advent bagi kita? Ada 4 hal. Pertama, Minggu Advent itu adalah ingatan akan penantian umat perjanjian lama akan kedatangan Kristus atau Mesias. Jadi di umat perjanjian lama, para nabi, umat PL, pernah lama sekali, dari generasi ke generasi selama ratusan tahun, menanti-nantikan datangnya Sang Mesias, datangnya Kristus yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan dalam Minggu Advent ini, gereja mau mengingat penantian yang sangat panjang itu. Dan bagi gereja, sebuah ingatan,
Sebuah kenangan itu adalah unsur yang sangat penting dalam iman kita. Sebab bila kita menghilangkan unsur ingatan atau kenangan, iman kita menjadi dangkal. Nah, karena itu dalam Minggu Advent ini kita mengingat pernah di satu masa umat PL itu menanti begitu lama akan kedatangan Kristus. Makna Advent yang kedua adalah solidaritas kita kepada umat yang sedang menanti Allah. Jadi bukan hanya umat PL yang menanti, kita pun sedang menanti kedatangan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang sedang menanti pengabulan doanya dari Tuhan. Banyak yang sedang menanti kelahiran anak, buah cinta kasih yang dinantikannya. Banyak yang menanti bertemu dengan jodohnya. Banyak yang menanti pemulihan kesehatannya. Banyak yang menanti ajalnya. Banyak yang menanti pertobatan keluarganya. Dalam Minggu Advent inilah kita menyatakan solidaritas kita dengan semua yang menanti itu. Terlebih mereka yang menanti dengan air mata, dengan isak tangis, dengan ratapan. Nah, karena itu, saban kali kita masuk kembali ke Minggu Advent, kita mau menyatukan hati dan doa kita dengan semua saudara yang sedang menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya, dalam kekinian. Nah, kalau yang pertama tadi, Advent itu merujuk ke masa lalu, maka makna yang kedua Advent itu merujuk ke masa kini, kekinian, penantian umat dalam kekinian. Namun ada lagi makna Advent yang ketiga. Makna Advent yang ketiga itu adalah penantian umat PB kepada Kristus yang akan datang kembali dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Jadi dalam masa Advent ini kita tidak hanya mau bernostalgia ke masa lalu akan kenangan umat PL kedatangan Mesias. Kita juga umat yang sedang menanti kedatangan Kristus kedua kali, sebagaimana selalu kita sebutkan dalam pengakuan iman saban minggu itu, bahwa Kristus akan datang kembali dengan segala kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, sebab itu Advent ini juga berupa antisipasi terhadap masa depan. Jadi Advent bukan hanya nostalgia masa lalu, tapi Advent juga antisipasi kita terhadap masa depan, terhadap akhir zaman, yaitu kedatangan Kristus. Nah, saya berani mengajak kita bahwa kedatangan Kristus itu bisa secara universal, tapi bisa juga kita artikan secara personal, yaitu ketika Kristus datang menjemput kita dalam ajal, dalam kematian kita. Itulah yang kita rayakan dalam masa-masa Advent. Karena itu, ketika Gereja HKBP merayakan Advent, kita tidak hanya menyanyikan buku ND nomor 38, 39. Kita tidak hanya menyanyikan Paruak Maharbangan, tapi kita juga menyanyikan buku ND Saitu Tagamdo Tuhaku. Kita juga sedang menanti-nanti Kristus itu datang kembali. Tapi ada lagi makna Advent yang keempat. Apa itu? Persiapan batin menyambut pesta raya Natal. Persiapan batin, persiapan hati menyambut pesta raya Natal. Bapak-bapak gereja kita mengatakan, sebelum kita merayakan pesta besar hari Natal, kelahiran Kristus itu, kita diajak mempersiapkan batin kita dengan doa, dengan puasa, dengan kontemplasi, dengan mengheningkan hati selama 4 pekan, dengan bertobat. Sebab Natal itu bukan pesta duniawi, tetapi pesta rohani, penyelamatan kita melalui kedatangan Yesus. Namun, makna Advent sebagai persiapan Natal, saya akui menjadi tergerus atau hilang, karena gereja-gereja termasuk kita sangat tidak sabar, selalu ingin terburu-buru dan sangat cepat bernatal tanpa melewati masa Advent. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam teks Alkitab yang ditentukan bagi kita di Advent pertama ini, yaitu Markus 13 ayat 24 sampai 37.
saya akan mengajak kita fokus kepada ayat 32 sampai 37 saja. Teks ini sangat panjang dan sangat kompleks. Karena itu saya mengajak kita fokus apa yang dikatakan di ayat 32 dan 37. Saya akan baca. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, ada 3 hal yang bisa kita petik ketika kita masuk dalam minggu Advent ini. Apakah minggu Advent dalam sebagai kenangan, ingatan akan penantian umat PL itu? Apakah Advent sebagai solidaritas kita kepada semua saudara yang sedang merintih menanti? Apakah Advent sebagai antisipasi kita kepada kedatangan Kristus di akhir zaman? Atau secara personal, ajal kematian kita? Atau Advent sebagai sebuah persiapan batin menyambut pesta raya Natal? Pertama, mari kita menanti dalam iman dan pengharapan. Mari kita menanti dalam iman dan pengharapan. Apapun yang kita nantikan dari Allah itu, mari kita menantinya dalam iman dan pengharapan. Saudara-saudara, Advent artinya penantian. Penantian mengajak kita berorientasi ke masa depan. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 24 dan 25, kita tidak perlu lagi menantikan apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah terjadi. Kita masih menantikan Kristus yang datang kembali dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya itu. Kita masih menanti-nantikan Kristus yang datang dalam kekinian keseharian hidup kita. Dan kita masih mau menantikan perayaan Natal, perayaan yang agung itu. Dan mari kita menantinya dengan iman dan pengharapan. Saudara-saudara, banyak hal yang kita nantikan dalam hidup ini bisa kita prediksi, bisa kita perakirakan waktunya. Misalnya ketika seorang anak menantikan ulang tahunnya, dia bisa menghitung kapan tiba ulang tahunnya. Ketika seorang pegawai menantikan kenaikan jabatan atau pangkatnya, ketika kita sedang menantikan hari pernikahan kita atau perayaan perkawinan kita, kita bisa perakirakan waktunya. Dan banyak lagi yang lain. Tetapi kita tetap harus menanti-nantikannya. Namun sebagian lagi dalam hidup ini, yang kita nantikan itu, kita tidak bisa prediksi atau perakirakan. Salah satu itu adalah kedatangan Kristus kembali. Salah satu itu adalah ajal kematian kita. Salah satu itu adalah jawaban-jawaban doa kita, kerinduan hati kita yang paling dalam. Seringkali tidak bisa kita perakirakan. Kalau saudara-saudara perhatikan tadi, 3 kali ada kata frasa kamu tidak tahu dalam Markus 13 ayat 32 sampai 37 itu. Di ayat 32 dikatakannya tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, termasuk malaikat-malaikat dan anak. Nah, ini sebetulnya sangat mengejutkan kita. Bahkan anak juga dikatakan tidak tahu. Padahal kita iman kita mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Tapi dikatakan anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu tentang waktu itu.
Di ayat 35 dia ulang lagi. Sebab dalam perumpamaan itu dia katakan, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Jelang malam kah? Tengah malam kah? Larut malam kah? Atau pagi-pagi buta? Kamu tidak tahu, katanya. Dan ayat sebelumnya ayat 33. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Nah, saudara-saudara, di sini kita, menurut saya, berhadapan dengan sebuah kepastian dalam ketidakpastian. Anak manusia itu pasti datang. Penggenapan keselamatan kita itu pasti terjadi. Kristus pasti datang kembali. Namun, tidak bisa kita pastikan kapan. Apakah nanti malam? Apakah 40 tahun lagi? Apakah 100 tahun lagi? Atau lebih? Tapi dia pasti datang. Kita bisa ambil contoh yang paling sederhana. Ajal atau kematian kita bisa diumpamakan sebagai mirip dengan hari kedatangan Tuhan itu. Tidak bisa kita pastikan. Saudara-saudara, apa artinya itu? Ketika kita berhadapan dengan sebuah yang pasti, namun tidak pasti, tidak bisa diprediksi waktunya. Pertama, kita diajar untuk tetap berpengharapan, beriman kepada Allah. Sebab Roma 5 ayat 4 mengatakan, pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Suka atau tidak suka, kematian itu pasti datang. Mau saudara pikirkan atau tidak saudara pikirkan. Mau kita rencanakan atau tidak kita rencanakan. Mau kita bahas atau tidak bahas. Bila waktunya tiba, ajal kita pasti datang. Cepat atau lambat. Demikian juga kedatangan Kristus itu. Saudara-saudara, menurut kami ada yang mungkin harus kita garis bawahi. Kalau ditelisik jauh ke dalam hati kita, banyak orang mungkin kalau jujur dia mengatakan dia tidak suka hari Tuhan. Karena apa? Karena dia menggambarkan hari Tuhan itu sebagai hari kehancuran. Kalau hari Tuhan itu adalah kegelapan total, kalau hari Tuhan itu adalah kehancuran segala-galanya, bagaimana kita mungkin mengharapkannya? Dan bagaimana mungkin kita menantikannya? Bagaimana kita mungkin menyongsongnya dengan gembira, dengan semangat? Karena itu saudara-saudara, baiklah kita tanamkan dalam hati kita, hari Tuhan itu adalah hari penggenapan keselamatan kita. Hari Tuhan itu adalah hari kesempurnaan hidup kita. Hari persekutuan yang sempurna, yang total dengan Allah. Hari kemenangan, hari peninggian kita. Sebab itu, kita sambut hari Tuhan itu. Entah besok, nanti malam, lusa, tahun depan, 3 tahun lagi, atau 10, atau 20, atau lebih. Kita songsong dengan iman, dengan harapan, dengan kegembiraan. Karena itu saudara-saudara, saya juga mau mengajak kita. Mari kita menganggap bahwa ajal atau hari kematian itu bukan sebuah jurang, titik terendah dalam kehidupan. Ajal atau kematian itu justru adalah puncak kehidupan. Ketika kita bertemu secara sempurna dengan Kristus yang mati dan bangkit. Karena itu saudara-saudara, apakah Advent ini kita hayati sebagai sebuah kenangan akan penantian umat PL yang begitu panjang akan kedatangan Kristus? Atau sebagai sebuah solidaritas kita kepada semua saudara yang sedang menanti dengan air mata, dengan merintih, menanti berkat, menanti kesembuhan, menanti pemulihan rumah tangganya, menanti berkat-berkat baru, menanti kebangkitan kembali usahanya, menanti panen, menanti jodoh, menanti anak. Mari kita bersama-sama menantinya dalam iman dan pengharapan. Apakah kita menghayati Advent ini sebagai antisipasi penantian akan kedatangan Kristus di akhir zaman itu? Mari kita juga menantinya dalam iman dan pengharapan. Sebab kedatangan Kristus
dalam segala kemuliaan dan kekuasaannya adalah penggenapan kehidupan, keselamatan kita, bukan kehancuran. Yang kedua, apa refleksi kita? Mari kita menanti dalam kesetiaan dan kesiagaan. Itu yang kita dapat dari perumpamaan Yesus tadi, bahwa hari kedatangan Tuhan itu mirip dengan seorang yang meninggalkan rumahnya. Dia memberikan pesan dan amanat kepada hamba-hambanya, menjaga rumahnya, menjaga harta bendanya, menitip keluarganya, kemudian memberikan kepada masing-masing hambanya itu tugas, kemudian menugaskan penjaganya. Namun dia tidak memberitahu kapan dia pulang. Hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya, akan berusaha supaya dia tidak kedapatan lalai atau sedang tertidur atau sedang entah di mana ketika tuannya kembali. Saudara-saudara, kita selalu mengatakan Tuhan itu setia, Tuhan itu dapat dipercaya, benar. Tetapi Tuhan yang sama meminta saudara dan saya juga supaya setia dan dapat dipercaya. Kesetiaan itu benar memang karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Dia setia, dia maha setia. Tapi dia juga minta saudara dan saya, meminta kita murid-murid Yesus, orang Kristen, juga setia. Artinya dapat dipercaya. Saudara-saudara, masa Advent ini mengingatkan kita supaya kita setia dan dapat dipercaya dan tidak pernah kedapatan bila Tuhan itu datang. Apakah dia datang di akhir zaman dengan segala kemuliaannya, atau dia datang sidak, inspeksi mendadak, dia datang incognito, mengecek kita supaya kita kedapatan tetap dalam melakukan tugas, tetap dalam melakukan amanatnya. Saudara-saudara, karena itu ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Pertama, tetap bekerja. Yang kedua, tetap kudus. Saudara-saudara, tanpa diawasi, tanpa diperhatikan langsung, tanpa kita melihat langsung, Tuhan ada di dekat kita, supaya kita tetap bekerja dan tetap kudus. Mungkin kita harus belajar dari saudara-saudara kita, petugas damkar, pemadam kebakaran, yang selalu siap sedia, selalu waspada, selalu siaga. Ketika kebakaran datang, mereka sudah dalam pakaian dinasnya, dan mereka bisa langsung berangkat ke tempat, ke lokasi di mana dia harus bekerja. Kita mungkin bisa juga, bagi kita, terutama yang tinggal di sarang gempa di Tarutung ini. Sampai sekarang kan kita tahu gempa atau lalo itu tidak bisa diramal kapan dia datang. Dia bisa datang nanti malam, dia bisa datang besok subuh, dia bisa datang seminggu lagi, 1 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Tapi kita diminta harus tetap siaga. Ketika gempa datang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti itulah saudara-saudara, kita mau menghayati Advent, menghayati kedatangan Tuhan ini. Apakah itu kedatangan Tuhan di akhir zaman, di akhir hidup kita, atau kedatangan Tuhan dalam kekinian, dalam keseharian kita. Saudara-saudara, ketika kita merasa waktu kita sangat terbatas, sangat sempit, tinggal sedikit, ada kemungkinan kita panik dan tegang, dan kemudian kita tidak melakukan lagi pekerjaan apa-apa. Orang yang divonis oleh dokter misalnya, waktu umurnya tinggal 6 bulan lagi. Seorang narapidana yang mendengar berita bahwa perintah eksekusi hukuman mati tinggal 2 kali 24 jam lagi, pasti akan tegang dan panik dan tidak tahu mau melakukan apa. Tapi ada yang dia lakukan biasanya. Dia ingin hidup kudus. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa waktu sangat banyak, waktu sangat panjang,
Kita ingin bekerja, kita ingin berkarya, kita ingin melakukan banyak hal. Tapi bisa jadi kita lupa menjaga kekudusan kita. Advent mengingatkan kita kedatangan Kristus itu bisa masih sangat lama, masih sangat panjang. Tapi bisa masih sangat pendek. Waktu kita bisa masih sangat banyak, tapi bisa juga sangat sedikit. Nah, bagaimana kita menghayati waktu, menghayati kehidupan yang bisa sebetulnya itu sangat banyak, tapi bisa sebetulnya tinggal sedikit. Tetap semangat berkarya, tetap semangat bekerja, namun tetap jaga kekudusan. Mungkin kita harus belajar dari Bapak Gereja kita Martin Luther yang mengatakan, andaikan Kristus datang besok, hari ini aku masih tetap menanam pohon apel. Pohon apel butuh beberapa tahun untuk berbuah. Tapi walaupun Kristus datang besok, Martin Luther mengatakan dia akan tetap menanam pohon apel. Artinya apa? Kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa parusia sudah sangat dekat, ajal saya sudah sangat dekat, waktu saya sudah sangat pendek, karena itu tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Kita tetap harus bekerja, dan kita harus tetap siap-siaga. Saudara-saudara, paling baik bila kita menghayati hidup ini sebagai sebuah amanat atau titipan dari seorang majikan. Persis seperti perumpamaan itu. Hidup, gereja, keluarga, orang-orang susah, tugas adalah amanat dari Tuhan. Suatu saat dia kembali, dia akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Apa yang dititipkannya kepada kita, bagaimana kita mengerjakannya. Marilah kita menjadi hamba yang setia, yang dapat dipercaya. Kapanpun majikan Tuhan itu datang, kita kedapatan sedang siaga dan dalam keadaan kudus. Yang ketiga dan terakhir, mari kita menanti dalam cinta kasih. Mari kita menanti dalam cinta kasih. Penantian kita akan Tuhan, apakah penantian akan ke akhir zaman, atau penantian akan kedatangan Tuhan dalam hidup sehari-hari, tidak harus membuat kita menjadi seorang yang egoistis atau individualistis. Kita bisa menantikan Kristus bersama-sama. Kita bisa menantikan Kristus dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas. Dan masa Advent, masa penantian ini justru adalah masa sebagai undangan bagi kita untuk saling mengasihi, untuk saling memberi, saling berbagi, saling berkorban, saling menguatkan. Saudara-saudara, ketika kita menghayati penantian-penantian kita, apakah penantian dalam kehidupan sehari-hari, atau penantian akan ajal, atau penantian akan tibanya Natal, atau penantian akan tibanya Kristus, mari kita memenuhi hati kita dengan cinta kasih. Kita tidak harus memberi atau mengasihi sesudah panen. Kita tidak harus mampu memberi dan mengasihi sesudah apa yang kita rindukan kita peroleh. Kita tidak harus memberi dan mengasihi di masa pesta. Kita bisa memberi dan mengasihi justru dalam masa Advent, masa penantian. Selamat menghayati masa-masa Advent. Mari kita tetap menjadi umat yang setia, mengasihi, beriman, dan berharap.